Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatkul Haris dengan NIM 121021930057 dari kelas HKI 5B. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai kaidah sosial di media sosial sebagai ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Hukum. Oke, lanjut saja mengenai kaidah sosial di media sosial. Pertama, mengenai kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan adalah perilaku yang mencerminkan tentang kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan seseorang manusia terhadap sesamanya. Di dalam menggunakan sebuah media sosial harus tetap menggunakan kaidah kesopanan karena media sosial tersebut juga merupakan tempat bersosialisasi antara manusia dengan manusia lainnya. Selanjutnya, mengenai kaidah kesusilaan adalah kaidah yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kaidah ini merupakan peraturan yang dibuat oleh hati nurani manusia. Kaidah kesusilaan menentukan mana yang baik dan buruk berdasarkan kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Kaidah kesusilaan yang harus kita lakukan dalam bermedia sosial harus kita lakukan agar tidak menyinggung orang lain atau menyakiti hati orang lain. Karena dari media sosial kita menemukan banyak sekali informasi dari berbagai sumber, maka kita harus menggunakan kaidah kesusilaan atau harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk informasi yang kita dapatkan. Selanjutnya, mengenai kaidah kepercayaan, yaitu kaidah sosial yang asalnya dari Tuhan dan berisikan larangan-larangan, perintah-perintah, dan anjuran-anjuran. Seperti yang saya jelaskan tadi mengenai kaidah kesusilaan sendiri, bahwasanya media sosial merupakan gudangnya informasi. Banyak sekali media sosial yang mengeser tentang agamis atau suatu kepercayaan seperti informasi mengenai agama Islam. Sebagai pengguna medsos atau media sosial yang cerdas, kita harus menggunakan kaidah kepercayaan ini dengan tetap mematuhi perintah dan menjauhi larangan yang ada di setiap aturan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, mengenai kaidah hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara. Mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Menggunakan medsos atau media sosial sesuai dengan takarnya, dengan tidak menyimpang dari ideologi negara yaitu Pancasila. Banyak sekali kasus di masyarakat kita yang melanggar kaidah hukum dan mereka akhirnya bergelut dengan hukum dan berakhir di jeruji besi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh dari kaidah-kaidah yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, contoh dari kaidah kesopanan sendiri yaitu tidak menyebarkan informasi yang beredar dalam bentuk berita palsu atau bisa kita sebut kata gaulnya yaitu hoax atau ujaran kebencian, fitnah, pornografi, dan informasi yang berbaru sara yang sengaja disebar untuk memecah belah persatuan dan kesatuan. Yang kedua, dari contoh kaidah kesusilaan seperti berkata jujur, tidak mengusik orang lain, berpakaian ataupun foto dengan sopan, menolong orang yang membutuhkan dan meminta maaf jika berbuat salah. Yang ketiga, contoh dari kaidah kepercayaan yang bisa kita lakukan pada kegiatan sehari-hari yaitu menghormati orang tua, melakukan ibadah
sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Bisa lagi ziarah makam, melakukan kegiatan besar seperti hari raya di setiap kepercayaan yang dianut. Yang keempat, contoh dari kaidah hukum sendiri seperti mencemarkan nama baik orang lain, berperilaku tidak menyimpang dari hukum, tidak melakukan penipuan terhadap orang lain, tidak menyebarkan berita hoax, dan juga tidak melakukan perbuatan yang tidak berbau pidana. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran dari kaidah sosial beserta sanksi yang didapatkan. Yang pertama, mengenai kaidah kesopanan, melakukan tindakan pornografi merupakan salah satu pelanggaran yang menyinggung tentang kaidah kesusilaan. Sanksi yang didapatkan seseorang yang melakukan pornografi sendiri, yang pertama, tentu akan mendapatkan pelanggaran hukum jika foto atau video pornografi tersebut tersebar luas di media sosial. Dan yang kedua, orang yang melakukan akan mendapatkan rasa malu karena aibnya tersebar luaskan. Selanjutnya mengenai kaidah kesusilaan, yaitu contoh pelanggaran yang sering saya temui yaitu berbohong. Orang yang sering berbohong akan diberi kepercayaan oleh orang lain. Selanjutnya mengenai kaidah kepercayaan, melakukan perbuatan zalim seperti menjelek-jelekkan kepercayaan orang lain, sanksi yang akan didapatkan sudah jelas pasti mengarah ke meja hijau, akan mendapatkan sanksi hukum karena telah melakukan pelanggaran. Yang terakhir mengenai kaidah hukum, tentunya contoh pelanggaran ada banyak. Salah satu yang sering kita temui akhir-akhir ini yaitu menyebarkan berita hoax yang membuat masyarakat resah, dan perbuatan ini akan mendapatkan sanksi pidana dan terancam mendapatkan hukuman pidana paling lama 6 tahun. Cukup sekian penjelasan saya mengenai kaidah sosial di media sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.